marilah kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan kepada kita semua, sehingga kita dapat bertemu dalam kegiatan ini walaupun dilakukan secara daring. Salawat dan salam kita haturkan pada utusan Allah, kepala keluarga penuh cinta, panglima perang paling handal, dan seorang pendidik yang patut kita tauladani sepanjang masa. Nabi Muhammad SAW. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan bimbingan dan pelatihan guru inovatif sekolah binaan di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan hari ini, Jumat, tanggal 7 Agustus 2020 dimulai. Baiklah Bapak Ibu, di sini saya melihat partisipan di dalam room kita sudah mencapai 30 orang. Kemudian saya akan menjelaskan sedikit peraturan yang berada di dalam Zoom meeting ini. Jadi pada saat nanti kegiatan, tolong diperhatikan mic Bapak Ibu untuk tidak diaktifkan terlebih dahulu apabila pada saat Bapak Kabid SMP, Bapak Husni dan Ibu Korwas, ataupun Bapak Ibu pengawas sedang menjelaskan kegiatan kita. Jadi mohon diperhatikan mic-nya, kemudian juga share screen-nya, jadi agar kegiatan kita berjalan dengan lancar. Untuk menghemat waktu dan tugas saya sebagai pembawa acara sudah selesai. Selanjutnya kegiatan bimbingan latihan guru inovatif sekolah binaan di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan. Saya serahkan kepada Ibu Moderator, Ibu Viviana. Apa Ibu Viviana sudah berada di room? Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Kepada Ibu saya persilahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Nina Musfira. Saya akan memandu kita semua di sini di acara pembukaan kegiatan bimbingan dan latihan guru inovatif sekolah binaan tahun 2020. Sebelum kita mulai acara inti, marilah kita berdoa bersama-sama menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing agar acara pelatihan guru inovatif tahun 2020 ini berjalan dengan lancar. Berdoa mulai. Selesai. Kemudian kita akan menyimak kata sambutan dari panitia yang akan disampaikan oleh Bapak Sahrizal SPD MPD. Kepada Bapak kami persilakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal insani ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kabid PD. Yang saya hormati Ibu Korwas Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan, Ibu Eliani MPD. Yang saya hormati Bapak Ibu narasumber beserta mentor. Yang saya hormati Bapak-bapak
dan ibu-ibu kepala sekolah, baik SD maupun SMP sekolah binaan. Juga yang saya hormati Bapak dan Ibu guru, peserta TOT Guru Inovatif SD dan SMP di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan. Pertama saya mengucapkan terima kasih kepada pembawa acara atau moderator atas kesempatan yang diberikan untuk memberikan sambutan dalam kegiatan ini. Tiada kata yang pantas kita ucapkan, tiada kata yang mulia kita ucapkan selain kata Alhamdulillahirobbil sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya yang tak terhingga kepada kita, terutama nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga kita bisa bersama-sama hadir di dalam room ini dalam rangka mengikuti bimbingan dan pelatihan guru inovatif sekolah binaan Dinas Kabupaten Bintan 2020. Selanjutnya salawat beserta salam semoga tercurah pada baginda Rasulullah SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita bersalawat, kita termasuk dalam barisan panjang orang-orang yang berpasapannya di yaumil akhir nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Dinas atau yang mewakilinya sudah berkenan hadir di room kita ini, juga kepada Ibu Korwas dan kita semua. Adapun kegiatan ini dilaksanakan merupakan masa pandemi ini, masa COVID ini, pentingnya kita melek terhadap teknologi, pentingnya kita menguasai teknologi. Berdasarkan survei kami di sekolah binaan, terutama SD, ya, masih banyaknya teman-teman guru masih minim kemampuan dalam mengimplementasikan IT ini di dalam proses pembelajaran masa COVID ini. Yang kedua merupakan adanya penambahan dari Microsoft untuk mendapatkan akun, terutama sekolah binaan. Alhamdulillah akun ini diberikan secara gratis kepada kita dan bisa kita manfaatkan selama-lamanya tanpa bayar. Bapak dan Ibu yang saya hormati, perlu kami laporkan kepada Bapak Kepala Dinas atau Pak Kabid yang hadir pada hari ini bahwa peserta kita ini terutama sekolah binaan kami. Sekolah binaan kami ada 10 sekolah SD dan sekolah binaan Bunawati MPD, 4 sekolah. Jumlah pesertanya semua 78 orang. Dan perlu juga kami sampaikan kepada Pak Kabir bahwasanya peserta kita paling jauh SD 3 Tambelan. Alhamdulillah luar biasa semangatnya, dan internet juga sekolah dia ada di fasilitas sehingga beliau hadir ramai-ramai. Tadi malam mencoba kegiatannya masuk ke Opis 365, daftarnya luar biasa Bapak Ibu, sampai jam 10 masih siap untuk mau belajar. Luar biasa. Ini adalah salah satu keingintahuan, kemajuan dari teman-teman guru, ingin menambah pengetahuan ilmu kita. Pak Bandi, tangan pelajar itu apa-apa ya, nama kita kan ada. Ya, Bu Eskin di-unmute dulu suaranya. Nah, Bapak dan Ibu, kemudian narasumber kami bagian daripada tim TOT yang sudah juga dilatih di tingkat provinsi oleh Master Trainer provinsi. Nah, ini juga beberapa orang yang sebelumnya juga kita laksanakan
Dan hari ini juga kita melibatkan teman-teman yang sudah ikut tahap pertama kemarin yang kemampuannya luar biasa membantu kita berbagi sebagai mentor. Nanti juga akan mendampingi teman-teman guru dan Bapak Ibu Kepala Sekolah dalam kegiatan bagaimana mengimplementasikan virtual Office 365 ini di dalam proses pembelajaran nanti di sekolah kita masa pandemi ini. Yang hari ini kita sama-sama tahu bahwa Bintan kembali ke zona yang lebih, apalagi lebih parah lagi zona merah, maka kita memang harus waspada, tidak ada jalan lain kecuali kita memang harus menguasai IT melalui daring atau luring. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu Kepala Sekolah peserta semua. Karena ini penting, Office 365 ini ketika memang Bapak Ibu guru kepala sekolah punya akun, gurunya punya akun, akan mudah memonitoring, mensupervisi melalui virtual ini. Dan ini bisa kita gunakan selama-lamanya. Cuma mungkin kendala kita terkait dengan sinyalnya. Nah, ketika sinyalnya ada, alhamdulillah mudah-mudahan sinyalnya tetap bersama kita sehingga pembelajarannya bisa berjalan dengan baik dan lancar. Bapak dan Ibu yang saya hormati, dan alumni kita di sekolah binaan yang kami SD terutama ada sekitar 20 orang, walaupun belum semuanya belum bisa maksimal, tapi alhamdulillah hasil dari tahap pertama teman-teman guru perlu kami laporkan kepada Ibu Korwas dan Bapak Kabid sudah bisa membuat video pembelajaran yang bermakna. Kalau bisa kami nanti share screen, kami share screen kan melalui SWAY namanya, virtual SWAY. Jadi kami laporkan saja mungkin waktu kita yang terbatas. Memang itu yang diharapkan, bukan sekedar pembelajaran, memberikan tugas dijejel anak-anak dengan tugas buku cetak diberikan, bukan seperti itu sebenarnya. Pembelajaran daring dan luring itu bagaimana pembelajaran itu bermakna, senang, anak-anak enjoy belajar, dan walaupun kita memang tidak mencapai target kurikulum, tetapi memang terukur apa yang kita lakukan. Ya, ETP-nya satu lembar menggambarkan proses pembelajaran seperti apa, apakah melalui daring, melalui meeting Zoom dan segala macamnya itu. Dan alhamdulillah teman-teman sebagian sudah bisa membuat video itu, dan itu kita bagaimana nanti di new normal kedepannya budaya ini tetap, walaupun nanti kita dalam suasana yang normal seperti sebelumnya, tapi budaya melek teknologi ini terus kita budayakan di sekolah kita dalam rangka mencerdaskan anak bangsa kita. Barangkali mungkin itu sambutan dari kami. Tentunya kami berharap kepada Bapak Kabid membuka kegiatan ini, bimbingan dan pelatihan inovatif sekolah binaan ini, dan memberikan arahan dan bimbingan untuk kami semua agar teman-teman Bapak Ibu Kepala Sekolah peserta semuanya mendapat informasi-informasi terbaru sehingga kita akan bekerja lebih motivasi yang tinggi lagi, lebih respect lagi terhadap teknologi ini. Mungkin itu saja yang dapat sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan kami dalam melayani Bapak Ibu peserta dan semua kita yang ada di room ini, karena tentu masih banyak kekurangan kita, tapi dengan kekurangan nanti bagaimana kita ke depan terus kita budayakan kegiatan-kegiatan seperti ini sehingga teman-teman sesuai dengan kebutuhannya, dan insya Allah nih Pak Kabid kita usahakan dapat sertifikat bersama dengan dinas dan juga membantu teman-teman guru untuk mendapatkan pengembangan dirinya, menambah angka kredit. Insya Allah kami usahakan juga. Ya, ini gratis, insya Allah gratis, dan yang telah lalu kita laksanakan juga gratis. Tentunya teman-teman kita berharap agar mengikuti kegiatan ini dengan serius, dengan seksama, sehingga ilmu yang kita dapat bisa kita implementasikan di tempat tugas kita masing-masing dalam rangka proses pembelajaran BDR pada masa sekarang ini, PJJ dan segala macamnya. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kurangnya. Dan akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Syarizal yang telah menyampaikan kata sambutan mewakili panitia, sekaligus memotivasi kita semua di sini sebagai guru dalam melaksanakan tugas di masa pandemi seperti ini. Kemudian selanjutnya acara pembukaan dan peresmian kegiatan pelatihan guru inovatif Bintan Angkatan 2 yang akan disampaikan oleh Bapak Kadisdik Bintan yang diwakili oleh Pak Kabid SMP kepada Pak Husni SAG MPD, kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jelas Pak ya suara saya? Jelas Pak, bersih. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Syarizal selaku panitia kegiatan bimbingan dan pelatihan guru inovatif sekolah binaan. Yang kita hormati Ibu Iriani Korwas Kabupaten Bintan, alhamdulillah tadi nampaknya sudah hadir juga ya Ibu Korwas ya, Bu Iriani. Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat semua. Hadir Pak. Alhamdulillah. Terima kasih. Para Bapak Ibu narasumber ya, ada institusi, ada Bu Nel, Bu Nurwati MPD ya, dengan dibantu kawan-kawan yang lain untuk memberikan motivasi bimbingan kepada guru-guru kita terutama di sekolah binaan. Dan yang saya hormati para peserta ya, guru-guru yang di bawah binaan Pak Syarizal, alhamdulillah. Jadi saya juga nampak yang dari Tembelan itu luar biasa, ada 3 Tembelan dengan semangatnya ya, dengan didampingi di belakangnya beberapa orang itu luar biasa ya Tembelan ini ya. Meskipun kondisi ya jarak jauh, tapi itu tidak menjadi hambatan untuk kita senantiasa dalam bimbingan teknik ini ya, terutama kita di dalam meningkatkan mutu pendidikan kita. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW, di mana pada pagi hari ini kita dapat bersama-sama mengikuti kegiatan ini. Mudah-mudahan kegiatan yang saya lihat 3 hari ya Pak Syarizal ya acaranya. Insyaallah 3 hari. Mudah-mudahan kegiatan, alhamdulillah. Mudah-mudahan ini semua kegiatan ini sangat bermanfaat sekali untuk kita, terutama kita ya, sebagai pendidik anak-anak kita, di mana kondisi yang saat ini khususnya di Bintan yang sebenarnya nanti akan kita sampai sedikit. Oh ya, sebelumnya saya mohon maaf, sebenarnya sekiranya Bapak Kepala Dinas kita yang akan membuka, yaitu Bapak Tamsir SSMSI. Namun karena beliau memang pada saat ini masih mengikuti Diklat PIM 2 dari pusat, mungkin beliau tidak bisa meninggalkan kegiatan karena ini memang harus diikuti setiap jamnya oleh Bapak Kadis. Beliau menyampaikan mohon maaf dan salam kepada kita semua. Tadi Pak Kadis WA ke saya untuk membuka ini dan menyampaikan salam dari Pak Kepala Dinas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Bapak Ibu, panitia dan peserta dan yang terhormat sekali para narasumber ya, Ibu Korwas. Alhamdulillah kegiatan ini memang sangat penting sekali, walaupun di masa-masa kita masih di dalam kondisi pandemik COVID-19 atau yang kita kenal dengan virus corona ini, tapi kita sekarang sudah memasuki new normal, artinya kita sudah memasuki masa kebiasaan baru, yang artinya kita sudah membuat pola-pola dalam perilaku yang baik gitu di dalam pencegahan COVID ini. Memang sebenarnya sudah direncanakan oleh Dinas Pendidikan, Pak Kepala Dinas kita, yang rencana memang pertengahan Agustus ini
itu sudah direncanakan akan masuk sekolah anak-anak kita ya, untuk tatap muka ke sekolah. Ini sudah direncanakan. Ternyata ya kita rencana, ternyata Allah menghendaki lain. Ya dengan COVID ini, terutama Bintan Timur yang sudah terindikasi ada beberapa sekolah yang memang sudah kita off-kan. Akhirnya kita kembali lagi ke BDR, ya, ke belajar dari rumah atau PJJ itu ya, pembelajaran jarak jauh. Nah tentunya ini kita tetap punya kesiapan kita ke depan. Memang dari Bapak Menteri kita, dari petunjuk teknis yang sudah diberikan kepada kita, bahwa hanya zona hijau yang boleh tatap muka. Tapi itu juga masih memenuhi syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh sekolah. Ya tentunya kesiapan sekolah tersebut, mulai dari perangkatnya, ya guru-gurunya, siswaannya. Dan tentunya juga walaupun kita zona hijau, tapi kalau kondisi di lapangan juga masih mengkhawatirkan, itu juga memang kita belum dibolehkan. Ya. Tapi belum tentu zona hijau itu boleh tatap muka, tapi melihat dulu kesiapan kita dan kondisi real yang di lapangannya macam mana. Nah kita kembali ke zona kuning gitu. Bahkan ya sedikit mengarah ke merah itu. Tapi mudah-mudahan lah ya Bapak Ibu kita doa bersama, mudah-mudahan wabah corona ini cepatlah berlalu di kalangan kita, daerah kita, bahkan di negara. Mudah-mudahan. Karena ini kita banyak kita pikirkan, terutama anak-anak didik kita. Tentunya sudah berjalan 4 sampai 5 bulan ini kita sudah melaksanakan BDR ya, belajar dari rumah. Tentunya dengan kondisi kita beradaptasi ya dengan new normal saat ini, memang nampak sekali ya Pak Bu ya, dari COVID-19 ini nampak sekali dampak ya, baik dampak positif maupun dampak negatif. Tentunya kalau yang dampak yang negatifnya dulu, tentunya banyak ya yang kita hadapi, terutama oleh siswa, sekolah, pihak orang tua ya, terutama kita sendiri banyak masukan-masukan tentang daring ini, ya. Terutama ya BDR dan PJJ ini. Salah satunya yaitu itulah masalah jaringan ya. Mungkin kalau kita yang di darat mungkin agak mudah untuk mengakses jaringan ya, untuk daring. Nah bagi kawan-kawan kita sekolah-sekolah yang ada di pesisir, itu kan tidak semua bisa terjangkau dengan jaringan, tentunya kita bisa luring. Tapi alhamdulillah Tambelan luar biasa. Semalam di LPMP juga dari Tambelan, dari SMP juga hadir Pak Oki, itu udah luar biasa ya. Walaupun memang di Tambelan sudah ada visat tuh Pak ya Bu ya, di Tambelan ini insya Allah sedikit pelan-pelan lah kita melaksanakan prasarana kita lengkapi lah itu. Nah kemudian itu salah satunya. Kemudian dari dampak positifnya, memang ada positifnya juga, lebih bagus juga. Tadi sudah disampaikan sama Pak Sahrizal tadi ya. Salah satunya kita dengan kondisi pandemi 19 ini, akhirnya kita mau tidak mau, suka atau tidak suka, jadi kita jadi melek teknologi. Apa yang disampaikan Pak Sahrizal itu benar. Ya mungkin sebelum-sebelumnya mungkin ya masih bisa ditemuin guru yang jangankan dia mau mengoperasikan program-program di komputer, kadang mau buka komputer aja bingung gitu, mematikan apalagi untuk mengoperasikan. Nah jadi dengan dampak positif dengan pandemi ini memang itu tadi, kita akhirnya dari semua unsur pihak kita jadi melek teknologi ya. Oke, kalau sekolah oke lah, dari guru-gurunya, dari siswanya ya, termasuk dari orang tua siswa, akhirnya mereka melek juga gitu kan ya. Memang dari dampak ini tentunya kita ambil yang positifnya lah ya, karena ini kan bukan kehendak kita, bukan kemauan kita, tapi ini sudah ya itulah, mungkin kita ini suatu takdir lah mungkin ya, ini mungkin cobaan bagi kita terutama para guru-guru ini. Nah ini harus kita perhatikan, kita kan saat ini akan kembali ke BDR, kembali ke belajar dari rumah PJJ. Tentunya evaluasi kita lah sebelumnya itu dampak-dampak yang kita alami, terutama ya mungkin yang kita rasakan sekarang yang muncul viral ya dari masyarakat, terutama dari wali-wali murid, tentang bagaimana paketnya ini sudah sekian lama
kehabisan paket, kemudian tuntutnya macam-macam. Apalagi dengan ada pernyataan dari Pak Menteri ya. Jadi sekolah sudah bisa menyiapkan paket itu ya, pulsa dia untuk gurunya, siswanya, untuk wali muridnya. Itu kan dari Pak Menteri. Tentunya kita juga Juknis kita melihat dari ketentuan daerah. Kita daerah juga punya hal-hal yang perlu kita patuhi ya. Nah di sini ada hal yang perlu saya sampaikan juga. Semalam hari Kamis semalam Pak ya. Semalam saya saya dapat laporan ini langsung dari masyarakat. Ada satu sekolah di Bintan, mungkin saya tak perlu sebut nama sekolahnya lah, apa SD atau SMP, nanti kita bisa evaluasi lah. Kita melihat di lapangan apakah itu benar. Saya langsung mendapat laporan, ada keluhan, memang ini luar biasa. Saya juga berpikir, kok bisa ya, sampai tega-teganya seorang pendidik memberikan tugas kepada anak demikian, apa yang disampaikan Pak Sarijal tadi. Kita kan prinsipnya dalam pandemi ini pembelajaran tetap berjalan walaupun di rumah, tapi itu tadi yang sifatnya itu menyenangkan ya. Bagaimana anak-anak ini walaupun sedikit ya dengan gambar-gambar dengan teranyut Pak. Harus melihat ini semua. Nah, di sini yang saya dapat laporan langsung, ada salah satu sekolah di Bintan, ini evaluasi kita bersama. Jadi dia mengatakan, Pak, anak saya, dia mendapat tugas dari gurunya, dan gurunya ini memberi tugas, anak suruh mengisi LKS, semuanya suruh kerjakan. Udah itu pelajarannya yang luar biasa memang susah, pas pelajaran matematika. Jadi anak ini diberikan buku LKS, satu buku diberikan ke anak, suruh kerjakan semuanya. Padahal situ kalau menurut melihat dari tema-tema di situ, itu yang seharusnya itu LKS itu dipelajari minimal 4 kali pertemuan yang harus dipelajari. Tapi anak suruh isi semuanya yang ada di LKS itu. Cuma dikasih gelondongan gitu, kemudian anak harus mengisi, harus selesai. Nah, ini orang tuanya tambah bingung. Kalau kayak gini terus anak saya, ini baru satu pelajaran. Nah, ini evaluasi kita ya. Saya semalam baru dapat laporan langsung nih dari masyarakat mengenai anaknya yang diberikan suruh mengisi semua LKS yang ada di LKS itu cepat diselesaikan. Nah, tentunya kan apa yang disampaikan Pak Sarijal tadi, di masa ini kita itulah terutama kita tetap memperhatikan ya protokol kesehatan ya. Kita prinsipnya itulah keselamatan dan kesehatan ya baik siswa, orang tua, guru. Ini harus makanya harus kita ada evaluasi. Alhamdulillah beberapa hari yang lalu dari pengawas kita Bintan melalui Bu Korwas sudah evaluasi ke lapangan. Ya, sudah banyak masukan-masukan dari Ibu pengawas kita, Bapak Ibu pengawas kita bahwa memang pembelajaran BDR ini atau PJJ ini memang tidak harus menuntaskan KD-nya. Tidak harus, tidak wajib ya. Apalagi kondisi saat ini. Yang penting kita perhatikan itu KI-nya ya. Kompetensi inti yang kita berikan. Ya jangan sampai memberatkan lagi kepada siswa dan orang tua sudah susah mendapatkan jaringan, kemudian memikir lagi pulsanya. Nah, ini untuk pertimbangan evaluasi kita semua. Karena kita ketahui bersama bahwa inti dari sebuah proses belajar mengajar itu adalah mentransfer ilmu ya, atau mentransfer knowledge ya. Nah, dan ilmu yang ditransfer oleh guru itu bagaimana bisa diterima dengan baik oleh siswa-siswa kita, bisa diterima dengan lapang dada, dengan senang hati, apalagi di kondisi COVID saat ini ya. Nah kemudian kemampuan guru juga ini dapat menciptakan ruang belajar yang efektif. Makanya tepat sekali Pak Sarijal bersama panitia mengadakan bimbingan dan pelatihan guru inovatif ya sekolah binaan khususnya. Kita harus inovatif apalagi saat kita beradaptasi dengan new normal saat ini. Nah, jadi menentukan sejauh mana pelajaran bisa diserap oleh siswa-siswi kita dengan baik. Nah, jadi intinya di masa pandemik ini kita harus banyak introspeksi lah ya. Kita banyak mengevaluasi yang sudah yang lalu-lalu. Nah, untuk saat ini karena kita diperpanjang BDR kita, ayo
sama-sama kita perhatikan anak-anak kita, orang tua kita jangan lagi kita istilahnya terbebani ya, baik murid, orang tua. Jadi yang menyenangkan lah. Saya setuju dengan apa yang disampaikan Pak Sarijal tadi. Ya kita guru harus punya inovatif lah agar nanti apa yang kita berikan kepada siswa kini betul-betul ruang belajar yang efektif. Ya banyak. Nah kemudian yang ingin saya sampaikan juga bahwa kita khususnya di Bintan ya yang sudah masuk sekolah-sekolah binaan, memang jangan terpengaruh dengan kondisi ini, kita tetap dengan semangat ya, dengan semangat kita antara ya sesama guru, pengawas, kemudian kita di dinas pendidikan, kita berkolaborasi lah gitu, bekerja sama lah gitu ya. Nah, jadi supaya hal-hal yang kita hadapi di lapangan, terutama di dalam pandemi ini, sama-sama kita dapat bersama, terutama di dalam kita menjalani belajar dari rumah. Nah, jadi ini sangat penting sekali, apresiasi untuk Pak Zahrizal beserta kawan-kawan panitia yang telah membuat suatu kegiatan bimbingan dan pelatihan guru inovatif sekolah binaan ini. Mudah-mudahan ke depan dengan semangat kita, ya, dengan sama-sama kita saling bersinergi, kita berinteraksi satu sama lain, insya Allah walaupun kondisi pandemi ini tetap kita di Bintan memang sudah agak meningkat lagi kasusnya, tapi kita tetap perhatian kita kepada anak-anak kita yang menjalani belajar ini. Mudah-mudahan sekali lagi dengan kerjasama kita semua ya, komunikasi kita, interaksi kita antara sekolah, pengawas, orang tua, murid, dan kita. Dan yang terakhir, mungkin saya perlu sampaikan juga, memang untuk menjawab persoalan-persoalan di masyarakat, terutama di wali murid, tentunya nanti dari pihak sekolah, ya mungkin dibantu dengan guru-guru, kita juga perlu komunikasi intensif terhadap orang tua. Karena memang kalau saya rasakan sekarang, memang sekolah belum maksimal mensosialisasikan kepada pihak masyarakat, terutama orang tua. Ya, kenapa? Sehingga timbul masalah-masalah yang tadi ya, karena kurangnya komunikasi. Jadi nanti dari pihak sekolah, mungkin melalui Bapak Ibu guru sekolah binaan ini, ayo kita mensosialisasikan lagi ya tentang belajar di rumah ini, bahwa anak-anak kita ini jangan sampai merasa jenuh. Ya. Memang maunya orang tua cepatlah masuk ke sekolah tatap muka karena mungkin ya udah kebosanan atau yang hal-hal yang lain. Tapi kan kita tidak gegabah demikian. Kita perlu lihat kondisi saat ini juga. Saya katakan tadi, walaupun nanti kita sudah hijau, tapi kalau kondisi di lapangan memang belum bisa memungkinkan, masih banyaknya kecemasan anak, wali murid, orang tua, itu belum bisa kita laksanakan secara tatap muka masuk sekolah. Baik, Pak Sarijal, Bapak Ibu, para peserta dan narasumber yang berbahagia, mudah-mudahan kegiatan ini berjalan dengan baik dan lancar dan dapat solusi-solusi atau inovasi-inovasi terutama pada guru-guru kita di sekolah binaan berjalan dengan baik dan lancar, dan dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, bimbingan dan pelatihan guru inovatif Kabupaten Bintan secara resmi dibuka. Terima kasih dan mohon maaf dari saya barangkali ada hal yang kurang, dan terima kasih atas segala perhatian. Sekali lagi kita doakan bersama, mudah-mudahan kondisi COVID ini cepat berlalu. Walaupun saat ini masih dalam kondisi adaptasi kita, mudah-mudahan kita tetap bersemangat dengan tujuan yang satu, yaitu memajukan mutu pendidikan khususnya di Kabupaten Bintan. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih kepada Pak Usni SAG MPD yang telah membuka sekaligus meresmikan acara pelatihan guru inovatif Bintan di Sekolah Binaan tahun 2020. Kemudian selanjutnya kita akan menyimak, kita sudah kedatangan narasumber dari Korwas, Ibu Eriani MPD, untuk menyampaikan
pemaparan pembinaan guru di masa pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Kepada Ibu kami persilakan.